Bapak Ibu Jemaat yang hari ini datang dengan anak-anak Korem dan juga rekan-rekan remaja boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat teman-teman remaja untuk nanti akan berpisah dari tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan di ruang kelas di bawah. Mari kita boleh ikut mendoakan juga buat teman-teman remaja. Kami bersyukur Tuhan kesempatan di pagi hari ini kami boleh datang bersekutu di rumah Tuhan, boleh datang beribadah. Kami sangat bersyukur karena kami boleh berjumpa dengan rekan-rekan seiman, dengan rekan-rekan kami. Bahkan kami bersyukur juga Tuhan, kesempatan di hari ini kami boleh bersama-sama melayani di rumah Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih buat seminggu yang sudah berjalan. Tapi lebih daripada itu, terima kasih juga buat Tuhan yang boleh mengundang kami untuk boleh datang beribadah. Biarlah Tuhan yang boleh mengundang kami tidak hanya untuk boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, tapi mengundang kami untuk boleh duduk diam dengan rendah hati, menemukan pesan Tuhan, supaya ibadah yang kami lalui di hari ini boleh betul-betul menjadi ibadah yang baik, karena kami menemukan pesan Tuhan yang boleh kami eksekusi dengan penuh hikmat di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, berkati juga Tuhan setiap teman-teman remaja yang ada. Dan berkati juga Tuhan buat setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu boleh duduk, teman-teman remaja boleh silakan pergi, boleh keluar dari ruangan ini untuk boleh beribadah. Dan juga mendengarkan firman Tuhan di ruang kelas. Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Kayak kurang semangat ya, Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik ya. Ada yang dapat angpau kemarin Imlek? Banyak ya, boleh bagi ya. Senang sekali hari ini saya boleh sama-sama beribadah, bahkan boleh membagikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Salam kenal, saya dengan Gei Andrian. Sebelum saya off, saya melayani kurang lebih 8 tahun di GKY Citra Garden sebagai gembala di sebuah wilayah dan juga sebagai pembina di komisi remaja. Saya asalnya dari Manado, saya dulu berkuliah teologi di STT Bandung. Jadi senang sekali hari ini boleh sama-sama kita akan belajar dan menemukan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk boleh kita eksekusi dengan cantik di dalam kehidupan kita. Oke? Maka sebelum itu Bapak Ibu saya mau mengajak kita untuk main kuis atau main games tebak judul lagu. Hanya satu judul lagu aja yang perlu kita tebak. Saya yakin mungkin kita akan sangat mudah menebak lagu ini karena mungkin lagu ini lagu yang familiar. Kita minta dulu ya pemusik boleh coba memainkan lagunya dan Bapak Ibu boleh tebak kira-kira ini lagu apa. Belum. Lagu apa? Amazing? Amazing? Amazing Grace. Thank you buat pemusik ya. Tapi sebelum itu kita kasih tepuk tangan buat semua yang hari ini sudah melayani dulu dong. Buat semua usher, tim multimedia, pengurus dan juga buat teman-teman pemusik. Kita pasti sangat mudah untuk menebak lagu tadi. Benar ya? Karena itu lagu yang mungkin aja lagu yang menjadi lagu kesukaan kita. Atau mungkin lagu yang sudah terlalu umum kita dengar. Bahkan mungkin saja sampai kepada anak, cucu kita pasti lagu ini akan diputar. Benar kan? Karena ini lagu yang sangat fenomenal dan mengandung unsur pertobatan dari seorang pengarang lagu ini yang kita tahu. Ada yang tahu nggak siapa pencipta lagu ini? Siapa? John? Bukan John Calvin ya. John Newton. Pasti kita tahu siapa pengarangnya dan kita pasti akan sangat mudah untuk menebak lagu ini, Amazing Grace. Karena memang lagu yang spektakuler, lagu yang sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin aja Bapak Ibu bisa googling atau mungkin bisa cari di ChatGPT hari ini. Bagaimana kisah pertobatan sehingga dia menciptakan lagu Amazing Grace. Tapi mungkin kita pasti, jangan-jangan mungkin kita pasti nggak tahu ada kisah-kisah setelah pertobatan dia yang sering kali kita lewatkan. Atau sering kali kita tidak tahu dan tidak menemukan apa yang terjadi setelah John Newton menulis lagu ini dan juga setelah dia bertobat. Apa sih yang terjadi yang mungkin aja jangan-jangan di antara kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Yang pertama, Bapak Ibu, beberapa tahun setelah John Newton bertobat, dia masih bekerja sebagai kapten kapal budak yang menyeludupkan termasuk menjual orang-orang Afrika yang nanti akan jadi budak di negara lain. Padahal sudah ciptain lagu Amazing Grace, tapi masih bermain
kotor. Untuk jual budak. Saya yakin kita nggak pernah tahu fakta ini. Itu yang pertama. Tapi fakta yang kedua tentang John Newton. Di anjungan kapal atau di bagian atas kapalnya, John Newton mengajak anak-anak buah kapalnya, termasuk dia juga memimpin kelas PA, pendalaman Alkitab. Tapi sorry to say, di atas sedang belajar firman Tuhan, tapi di bawah kapal, John Newton masih merantai dan juga membiarkan begitu banyak budak hidup menderita. Bisa kebayang gak sih? Bisa kebayang gak? Kita mungkin punya rumah 3 lantai. Lantai ketiga, kita bahas firman Tuhan dengan geng-geng arisan kita atau dengan bestie-bestie kita. Tapi di bawah mungkin ada asisten rumah tangga yang kita tindasnya minta ampun. Dan ini terjadi dengan John Newton. Di atas belajar firman Tuhan, mendalami Alkitab, mengajak anak-anak buahnya untuk ayo ikut PA, ayo ikut PA. Tapi di bawah dia tidak membiarkan atau melepaskan atau bahkan berhenti dari pekerjaan untuk menyeludupkan orang-orang secara ilegal. Ini kan termasuk juga pelanggaran human trafficking yang hari ini lagi viral ya, kasusnya Epstein atau siapalah itu. Dia masih melakukan bahkan membiarkan banyak orang menderita padahal kita tahu firman Tuhan mengajarkan Tuhan membenci orang menindas orang lain. Benar? Tapi dia melakukan itu. Kenapa? Kenapa sudah bertobat dan kita tahu lagunya Amazing Grace, kita tahu lagunya. Tapi dia masih melakukan dosa ini. Karena memang untuk meninggalkan dosa tidak semudah itu Ferguson. Benar ya? Tidak semudah itu Ferguson untuk meninggalkan dosa. Gak gampang untuk meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dosa itu kerap kali sudah menjadi kebiasaan. Benar? Seringkali orang yang ngomong kotor sudah gak merasa lagi kalau yang dia keluarkan dari bibirnya itu adalah omongan kotor yang salah. Benar ya? Kadang-kadang kita sudah marah, sudah emosi, sudah berantem dengan keluarga. Tapi kita bilang, aku gak marah kok. Aku gak marah, memang suara aku tinggi. Apalagi orang Manado ataupun orang Batak ya, suaranya tinggi-tinggi. Enggak, karena sudah kebiasaan. Dan akhirnya dari kebiasaan itu membentuk karakter. Sudah kebiasaan puluhan tahun dia menjual, membawa budak. Tapi yang kedua, kebiasaan itu tidak lahir seorang diri. Tapi dia datang dari sudut pandang atau pemahaman, atau mungkin bahasa gaulnya hari ini adalah POV. Benar ya? POV bagaimana jadi orang kaya. POV bagaimana jadi orang bahagia. Sekarang banyak di TikTok ya. POV bagaimana jadi anak muda yang sukses sebelum umur 30. Harus punya 1M, 2M. Beli rumah di mana. Begitu, itu ramai sekali di TikTok. Saya suka lihat. POV. Dan sering kali POV itu, worldview itu, pandangan itu, bahkan sudut pandang itu, sering kali sudah mendarah daging di otak kita. Dan akhirnya kita menganggap apapun itu is okay kok, benar kok. Legal kok, semua orang juga lakukan kok. Dan orang juga butuh budak kok, benar ya? Jadi POV jadi sudut pandang. Tapi yang ketiga yang paling parah. Bukan cuma kebiasaan, bukan cuma POV, tapi yang ketiga yang paling parah. Karena sekian tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, John Newton itu bersumber atau sumber kehidupannya atau the source of life yang hari ini kita akan pelajari itu dari dia menjual budak. Bagaimana mungkin meninggalkan pekerjaan? Mau makan apa? Benar ya? Bagaimana mungkin aku mau jujur di pekerjaan? Mau jujur ke klien? Mau menetapkan garis-garis firman Tuhan di pekerjaan, ketemu klien bisnis, ataupun di dalam berbagai marketplace yang hari ini kita jalani. Akan kurang cuan tahu. Akan kurang untung. Aku bakal ditebas sama yang lain. Terlalu banyak orang main curang. Dia juga orang Kristen kok. Di gereja dia pemimpin rohani kok. Sama semua. Maka itu pun juga yang dilakukan oleh John Newton. Karena itulah sumber kehidupannya yang menghidupi dia selama ini. Dan kita mesti tahu, sumber kehidupan itu, kalau kita utamakan, kalau kita lebih-lebihkan, bahkan kita takut untuk meninggalkan itu, karena kita pikir disitulah kehidupan kita, itu pelan-pelan akan jadi apa? Berhala. Akan jadi berhala. Maka pertanyaan bagi kita di pagi hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman saya, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Saya pikir juga sama. Karena kerap kali kita juga tidak bisa meninggalkan kebudayaan, kepercayaan, paham-paham. Karena di sanalah ada sumber-sumber yang kita percaya menjadi sumber kehidupan kita.
Atau kalau kita nggak melakukan itu seolah-olah kita nggak dapat sesuatu. Sehingga kita melakukan itu karena kita rasa disitulah ada berkatnya. Benar ya? Ini mungkin kasusnya John Newton. Dia sudah ciptakan lagu tapi tetap dia jual budak. Tapi jangan-jangan kehidupan kita pun hari ini. Sudah Kristen, tapi bagaimana dengan kita yang mungkin beberapa hari lalu merayakan momen spesial yaitu Imlek. Ada berapa banyak kepercayaan di balik budaya-budaya ini yang tanpa sadar kita masih percaya. Wah, kalau datang Imlek, datang berkunjung ke rumah keluarga atau mungkin dalam momen Imlek, kita nggak boleh pakai baju warna apa nih? Hitam. Kenapa? Bawa sial, tidak beruntung. Baru apa lagi? Kalau di momen Imlek harus makan jeruk, nggak boleh makan cabai, nggak boleh makan durian. Padahal durian sekarang lagi banyak ya. Harus makan jeruk, kenapa? Mirip emas, membawa keberuntungan, membawa apa? Kebahagiaan, tolak sial. Bagi orang Hokkien, harus ada gantungan nanas, karena katanya itu ong lai ya, lai itu datang-datang. Datang berkat, datang hoki. Kita percaya, dulu saya di Bangka pernah pelayanan kalau udah mau Imlek, orang udah gunting rambut, pasti ada banyak kepercayaan. Atau mungkin jangan-jangan kalau mau ulang tahun, makan mie, banyak. Kita mungkin kadang-kala bilang, aku enggak kok cuan tahu, aku enggak kok lause. Tapi sebenarnya di hati kecil kita masih suka percaya. Kita masih suka bergantung. Dan kalau kita enggak lakuin itu, kita merasa sangat berdosa dibanding enggak melakukan firman Tuhan. Amin? Amin atau enggak nih? Amin ya, kadang-kala ya. Termasuk banyak sekali anak-anak remaja suka sharing. Wah, papa mama masih memaksa untuk sembayang-sembayang. Padahal sudah Kristen. Padahal melayani di gereja. Banyak, kita pun sama seperti John Newton. Yang kalau dibongkar kehidupan kita masih sama. Kenapa? Karena kita masih bergantung. Atau source of life kita masih di situ. Maka untuk itulah di pagi hari ini dengan saya, kita boleh sekali lagi dipanggil oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya kita boleh menemukan dengan sederhana, apa sih the source of life yang mesti kita pegang. Amin? Kita boleh buka yuk sama-sama firman Tuhan di Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Kita boleh buka sama-sama Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Kalau sudah mendapatkannya, kita baca ayat 14, ayat 15, sampai 16 saja. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 7 ayat 14, 15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya menunggu. Kalau sudah mari bersama-sama dengan saya kita baca dari 14 sampai 16. Keluaran 7. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkannya. Firman Tuhan di pagi hari ini saya akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kita akan sama-sama melihat bahwa Mesir itu punya pengaruh yang sangat kuat di dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, kita mesti sadar dulu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa budak. Dan budak itu tidak punya kontrol atas dirinya sendiri. Mau nggak mau harus ikut kalau nggak mati. Mau nggak mau harus ikut kalau nggak mati. Tapi bukan cuma budak. Ternyata bangsa Israel itu diperbudak sekian ratus tahun lamanya. Bisa dibayangkan kalau kita aja mungkin pindah ke negara yang baru atau pindah ke kota yang baru, kita mungkin bisa beradaptasi juga dengan budaya atau bahasa lokal. Benar ya? Apalagi ini bangsa Israel dipaksa. Wah, itu pasti lebih bisa jadi, lebih bisa jadi. Dan juga dididik bahkan betul-betul diajar tentang pemahaman-pemahaman mengenai orang-orang Mesir. Dan bangsa Israel mau gak mau harus ikut. Sehingga waktu yang lama ini pasti membentuk, mengakar, bahkan membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang sama persis dengan bangsa Mesir. Tapi kita mesti ingat bahwa Tuhan sejak awal itu bukan cuma menembus bangsa Israel.
Karena yang diperbudak itu bukan cuma bangsa Israel, tapi juga ada bangsa-bangsa lain. Bahkan ketika Tuhan menebus bangsa Israel keluar dari Mesir, itu juga ikut bangsa-bangsa lain. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan kita bukan Allah yang eksklusif. Benar ya? Tapi Tuhan atas segala bangsa. Dia cinta semua suku yang ada. Maka Bapak Ibu perhatikan secara status sosial, secara tatanan, bangsa Israel itu betul-betul dikekang, betul-betul pasti sangat dipengaruhi hidupnya dan pasti akan kehilangan budaya karena udah sekian lama. Tapi bukan cuma itu, kita bisa melihat secara keagamaan bangsa Israel juga itu bangsa yang dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan orang Mesir. Apa contohnya? Ketika Tuhan panggil Musa, Musa bilang ke Tuhan, Tuhan siapa namamu? Kalau aku pergi ke orang Israel, untuk menebus bangsa Israel, aku mau bilang apa nih ke bangsa Israel? Kalau mereka tanya, siapa nama Tuhan? Benar ya? Karena bagi Musa yang pernah tinggal di Mesir sebelum dia kabur, dan bagi orang Israel dan bagi orang Mesir itu sendiri, Tuhannya mereka itu punya nama. Dewa apa, dewi apa. Punya nama, dewi apa, dewa apa. Dan ketika nama itu ada, itu punya batas kekuasaan. Makanya Musa bilang, Tuhan yang panggil aku ini, Tuhan siapa? Siapa nama Tuhan? Supaya ketika aku datang ke Firaun, datang ke bangsa Israel, mereka bisa punya kepercayaan diri. Benar dong ya? Wah, ini Tuhan yang namanya Andrian mungkin, yang berkuasa di BSD, kira-kira begitu ya. Kalau udah di luar BSD udah gak berkuasa. Kira-kira begitu. Wah, makanya Musa heran, Tuhan yang bagaimana nih? Tapi apa jawabnya Tuhan? Bilang, kalau aku adalah aku. Tuhan mau bilang kepada Musa bahwa satu nama tidak bisa mewakili Tuhan yang terlalu hebat. Amin? Dia bukan Tuhan yang dibatasi oleh satu nama. Dia bukan Tuhan juga yang dibatasi oleh wilayah kekuasaan. Karena itu yang terjadi di Mesir. Kalau sudah di air, tidak bisa berkuasa di darat. Tapi lebih daripada itu, kita bisa melihat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka lakukan di dalam perjalanan menuju ke Kanaan? Mereka membuat apa? Patung lembu emas. Dari mana orang Israel tahu patung bisa disembah? Dari mana orang Israel tahu ada anak lembu emas? Dari mana kalau bukan apa yang mereka lihat, mereka pelajari di mana? Di Mesir. Dan bukan cuma itu, kalau kita juga lompat lebih jauh, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Banyak alasannya, tapi salah satu alasannya untuk menjadi pembeda umat Tuhan dengan yang lain. Karena Tuhan juga tahu, di Mesir pada waktu itu punya hukum atau punya prinsip moralnya yang dikenal dengan ma'at. Jadi kita bisa melihat begitu susah sekali. Apapun dipengaruhi, bahkan Mesir dan Firaun itu punya ahli-ahli ilmu gaib. Yang kalau macam-macam, Firaun bisa panggil untuk mematikan orang Israel. Apalagi pengaruhnya, Mesir di zaman kuno, di dunia kuno, itu menjadi negara yang paling kuat. Di zaman dulu belum ada Tiongkok ya, belum ada juga Rusia, Amerika pun belum ada. Tapi Mesir yang sangat berkuasa di masa-masa dunia kuno pada waktu itu. Jadi kalau mau macam-macam, wah pasti nggak bisa. Dan sumber-sumber kehidupan itu ada di Mesir. Kita bisa lihat contohnya ketika terjadi kelaparan, semua orang datang kemana? Ke Mesir ya. Dan ini momen di mana kaum keluarga Yakub itu datang ke Mesir, sehingga kenapa ada Israel di tanah Mesir. Tapi ketika berganti pemimpin, orang gak ingat lagi sama Yusuf. Makanya orang Israel yang dulunya dibaik-baikin, akhirnya ditindas karena berganti kepemimpinan, karena gak kenal Yusuf dan keturunannya. Dan ini asal mula sebenarnya kenapa Israel ada di Mesir. Ini, makanya kita perlu tahu ini. Sumber-sumber kehidupan itu ada di Mesir. Mesir paling kaya, paling makmur. Dan salah satu sumber kehidupan dan sumber ekonomi dan memberi kekayaan dan kesuburan bagi Mesir dan tanahnya, bagi Firaun yang bisa memonopoli kekuasaan, itu ada di mana? Itu ada di Sungai Nil. Maka tepat sekali sebenarnya Tuhan mengajar tulah pertama itu di mana? Sungai Nil. Karena itu jantung kekuasaan atau jantung ekonominya orang Mesir. Dan di situ banyak dewa-dewi. Makanya dihajar yang paling pertama. Bukan cuma itu Bapak Ibu, di Sungai Nil juga banyak kepercayaan. Dan kita tahu ada beberapa dewa-dewi yang orang percaya pada waktu itu. Ada Apis, Isis, Osiris, dan lain sebagainya. Karena mereka yakin dan percaya dewa-dewi ini tuh memberikan kesuburan, yang memberikan kemakmuran, yang akan melindungi orang Mesir dan Firaun dari kemiskinan, termasuk juga bangsa-bangsa sekitar dan juga orang Israel.
Mereka tahu mereka tahu Sungai Nil itu juga memberi mereka kehidupan dan lain sebagainya, memberi kekayaan dan sumber kehidupan. Makanya jangan heran ketika bangsa Israel atau keluar ke Mesir, keluar dari Mesir, bangsa Israel selalu pengen balik kemana? Ke Mesir. Ketika mereka susah di padang gurun, kehabisan air, kelaparan, mereka selalu bersungut-sungut marah ke Tuhan, marah ke Musa. Benar ya? Musa, kamu bikin kami mati di padang gurun. Udah balik aja ke Mesir. Karena mereka tahu di Mesir gak mungkin kekurangan air, ada Sungai Nil. Karena mereka tahu di Mesir ada kehidupan, ada ikan-ikan di sana. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tetap bawa mereka melewati tanah atau melewati padang gurun yang sangat tandus. Kenapa perlu melewati padang gurun? Karena Tuhan tahu pengaruh-pengaruh Mesir itu sangat kuat. Sebenarnya dari Mesir ke Kanaan itu dekat, nggak mungkin 40 tahun. Tapi Tuhan sengaja membawa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Supaya kenapa? Mereka di dalam padang gurun itu dimurnikan oleh Tuhan melalui berbagai peristiwa dan ujian kehidupan. Oke? Bisa sampai dengan cepat, tapi Tuhan sengaja bawa 40 tahun. Karena Tuhan ngerti dan Tuhan tahu bagaimana cara memurnikan umat Tuhan. Supaya mereka juga tidak buru-buru untuk balik dan meninggalkan Tuhan. Dan supaya apa? Tuhan punya tujuan khusus atas hidup bangsa Israel. Supaya mereka jadi bukti bahwa hidup yang bersumber pada Tuhan adalah hidup yang benar. Makanya ada perjalanan di padang gurun. Nah, sampai di sini kita berhenti di bagian pertama, Mesir dan pengaruhnya. Kalau kita jadi orang Mesir, susah nggak untuk melawan? Sekarang saya tanya, kalau kita jadi orang Mesir, susah nggak? Susah nggak? Susah ya? Kepercayaan ditindas, sosial ditindas, ekonomi ada di Firaun, pasti susahnya minta ampun. Itu Mesir dan pengaruhnya kepada bangsa sekitar dan juga bangsa Israel. Sekarang apa yang paling mempengaruhi kehidupan kita di zaman now? Kita mungkin hari ini tidak lagi menyembah patung seolah-olah ini patung. Kita nggak mungkin lagi menyembah patung. Kita nggak mungkin juga hari ini bergantung kepada Sungai Nil. Benar ya? Karena di sini mungkin ada sungai apa sih? Yang kemarin viral ya, karena apa? Karena, iya betul, gak mungkin ya kita ambil air situ ya. Hari ini mungkin juga tidak ada Sungai Nil, kita mungkin juga gak menyembah dewa-dewi. Tapi please kalau kita mau jujur sama diri kita, ada pengaruh yang sebenarnya lagi mempengaruhi kehidupan kita. Pengaruh yang betul-betul tuh kita sembah setiap hari, atau jangan-jangan kita didik anak-anak kita untuk menyembah itu. Apa sih namanya? Apa? Iya, gadget benar ya. Tapi apa? Uang. Benar gak sih? Uang itu jadi satu hal yang sangat kita sembah, kita ajarin ke anak-anak kita, sekolah yang baik, ke luar negeri, kerja, cari univ yang paling top. Kenapa? Karena mungkin mama, papa takut kamu miskin. Kalau nggak punya uang susah. Christ not enough. Christ baru enough plus money. Amin. Apalagi sekarang beli rumah di BSD juga sudah mahal, benar ya? Susahnya minta ampun, uang. Anak-anak kita bagaimana? Jangan-jangan anak-anak kita menangkap kehidupan orang tua di rumah, bapak mama ternyata lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Senin sampai Sabtu kerja, waktu dengan Tuhan cuma di hari Minggu. Tapi mungkin jangan-jangan anak-anak gak pernah lihat kita di rumah baca Alkitab, ajak saat teduh, belajar firman Tuhan. Sehingga mau gak mau anak-anak kita juga hari ini tergila-gila dengan uang. Maka uang yang hari ini begitu betul-betul menjadi sumber kehidupan kita. Dan orang tuh nggak imun dengan pengaruh ini. Makanya ada satu berita yang viral di tahun 2017. Di mana ada seorang pendeta, tapi dia berprofesi sebagai seorang pebisnis atau pengusaha. Dia menyuap atau menyogok seorang hakim yang juga di dalam berita itu, juga tokoh agama dari agama tertentu. Jadi pada waktu itu di tahun 2017, ada tagline yang sangat viral bilang begini, agama bisa beda, tapi Tuhan satu. Apa Tuhannya? Uang. Tokoh agama, nyogok juga tokoh agama ini, sama semua, kacau. Jangan-jangan juga kita hari ini. Maka kita perlu cari tahu kenapa begitu. Karena jangan-jangan di balik uang itu ada sesuatu. Satu penulis Kristen yang terkenal namanya Tim Keller, di dalam bukunya Gospel in Life, dia bilang begini, ada dosa di balik dosa yang sebenarnya jauh lebih menjanjikan. Makanya kenapa hari ini uang bisa sama seperti Mesir, begitu memperbudak orang Israel. Sudah keluar tapi tetap pengen balik ke Mesir. Kenapa uang begitu mempengaruhi kehidupan kita menjadi the source of life?
Kalau nggak punya uang sepertinya mati. Karena di balik uang itu ada sesuatu. Ada berhala. Karena kalau kita punya uang atau di balik uang itu ada kuasa. Siapa sih yang nggak pengen punya kuasa? Kalau kita punya kuasa, kita punya ngontrol, kita bisa bebas beli apa aja. Bebas, orang harus ikut aku. Kalau enggak, lu gue pecat. Kita bisa dengan seenaknya hidup karena kita punya kuasa. Seenaknya main cut orang. Seenaknya main memberhentikan orang. Seenaknya main tidak menerima orang karena kita punya kuasa dan kuasa itu sangat menggiurkan kita. Amin. Dan uang itu memberikan kenikmatan, penerimaan, penghargaan. Kita suka orang tuh memuji-muji kita. Kita suka banyak teman, kita suka banyak hal. Pengakuan, dan ini bukankah dikejar oleh banyak orang, jangan-jangan jadi impian kita, termasuk anak-anak kita, anak-anak muda kita di GKY, jangan-jangan. Maka kenapa Sungai Nil begitu menggiurkan? Tuhan lawan, Tuhan hajar yang pertama kali. Karena ini memberi kekuasaan dan kontrol yang luar biasa kepada Firaun. Bangsa lain nggak mau taat, gue tutup nih jalur sungai. Gue tutup nih, dia bisa memonopoli. Ini nih sumber kehidupan, jadi sombong. Dan bangsa yang ada di Mesir juga jadi tahu, oh ini nih kehidupannya. Di sana Firaun setiap pagi datang ke Sungai Nil. Makanya dibilang temui dia untuk pagi hari. Padahal itu ciptaan Tuhan dan berasal dari Tuhan. Itu bukan sumber Tuhan yang berikan. Jangan-jangan kita hari ini punya Sungai Nil sendiri dalam kehidupan kita. Yang pengen kita alirkan untuk memenuhi hasrat kita. Dan hati-hati, seperti John Newton di awal. Kalau itu sudah jadi the source of life dan kita nggak bisa tanpa itu jadi berhala. Dan kalau itu jadi berhala di kehidupan kita, penulis yang terkenal namanya Kylie, menulis buku Gods at War, dia bilang begini, dalam pikiran dan hati manusia selalu terjadi peperangan. Benar ya? Suka berperang. Wah, ini dibisikin iblis atau dibisikin si dia. Atau dibisikin Tuhan atau dibisikin orang ketiga. Nggak tahu juga ya. Tapi dalam hati kita, pikiran kita selalu terjadi peperangan. Selalu ada sesuatu, entah itu Allah atau berhala yang ingin bertatah di hati kita. Siapa yang menang, siapa yang sudah bertahta di hati kita, perhatikan, kita mesti bilang ke diri kita, dia yang paling akan menguasai hidup kita. Amin? Tuh, makanya kita jangan heran melihat ada orang yang kita pikir rohani tapi bisa kotornya setengah mati. Karena berhala tuh berhasil menguasai dan bertahta jadi raja di hati kita. Maka untuk itulah belajar tentang tula-tula. Atau untuk itulah tula-tula perlu ada. Kenapa? Karena akan jadi momen peperangan di mana Tuhan akan menunjukkan siapa dia. Tapi lebih daripada itu, di mana Tuhan akan menunjukkan siapa dia yang panggil bangsa Israel yang lebih berkuasa dari the source of life-nya Firaun. Dia Tuhan, dia Allah yang lebih berkuasa. Amin. Dan untuk itulah bagian kedua, apa dia bilang? Dia mau menunjukkan siapa dia. Maka di bagian inilah Tuhan menunjukkan siapa dia karena Firaun juga sombongnya minta ampun. Kalau kita lihat di Keluaran pasal 5, Firaun bilang, siapa Tuhan? Siapa dia? Siapa dia yang aku harus dengar? Ngapain harus ikut Tuhan? Tapi Tuhan merobohkan dan meruntuhkan kesombongannya Firaun. Jangan-jangan kita bersyukur kalau Tuhan runtuhkan berhala kita. Supaya kenapa? Kita bebas. Jangan marah, Tuhan kenapa aku tiba-tiba kena begini? Siapa tahu Tuhan sedang meruntuhkan kesombongan kita hari ini. Maka sama seperti Firaun, diruntuhkan. Dan Tuhan bilang di bagian atasnya, di Keluaran 7 ayat 4-5. Kasih tahu Musa, kasih tahu Harun, ke Firaun, aku sendiri dengan tanganku akan berperang. Kalian gak perlu bantu. Kenapa? Karena ngapain bantuin Tuhan? Benar ya? Dia Tuhan kok, ngapain harus kita bantu? Maka dia betul-betul turun, datang, dia menghajar dan pakai metafora tanganku. Kenapa? Karena dia sendiri yang akan bertindak, berperang, sekaligus melindungi dan menunjukkan dia Tuhan yang tanpa bantuan siapa-siapa bisa menghajar Firaun. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita lihat di ayat 17 dan 19, Tuhan menyuruh bahwa kamu datang pagi-pagi, kamu pakai tongkat, pukul ke air, dan akhirnya terjadilah tulah yang pertama. Kita tahu ya, apalagi kalau kita ini alumni sekolah minggu, pasti kita tahu ceritanya. Akhirnya air jadi darah, bukan cuma air Sungai Nil, tapi semua lumbung-lumbung air jadi darah. Bau busuk, bahkan ikan kehidupan yang ada di Sungai Nil mati. Firman Tuhan tulis, orang-orang Mesir tidak bisa makan, tidak bisa minum karena betul-betul jadi busuk, jadi tidak bisa berbuat apa-apa.
Apa yang dilakukan oleh Firaun? Firaun panggil ilmu sihir orang gaib, tapi tidak bisa melepaskan dari tulah yang pertama. Disitulah Tuhan sedang menunjukkan kepada Firaun, termasuk kepada orang Israel. Mana dewa-dewi kamu? Osiris, benar ya? Num, mana? Nggak bisa. 7 hari lamanya tulah itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir? Mereka harus menggali tanah di luar sungai Nil untuk cari minum. Karena sudah kehausan, nggak punya makanan. Maka sampai di sini Tuhan menunjukkan, Tuhan mematahkan semua apa yang menjadi kebanggaan mereka. Dan Tuhan menunjukkan, ini loh aku, bisa nggak dilawan. Tuhan bukan sombong, bukan show off. Tapi Tuhan ingin menunjukkan, kalau Dia yang hebat, yang terbaik, kenapa kita suka ke lain hati. Amin. Dia bukan Tuhan yang posesif, yang cemburu. Tapi Dia mau menunjukkan, kalau gue yang terbaik, kenapa gue nggak jadi number one. Maka itu yang mesti kita lakukan hari ini. Tapi lebih daripada itu, Dia bukan Tuhan yang sekedar menunjukkan siapa Dia melalui tulah. Tapi di masa-masa prapaskah ini, masa-masa Lent ini, mari kita menghayati kalau Dia Tuhan juga yang menunjukkan siapa Dia di dalam kehidupan kita. Melalui karya siapa? Tuhan Yesus. Dia bukan Tuhan yang cuma menang melawan tulah pertama. Bukan cuma Tuhan yang berkuasa atas sungai Nil. Yang mengalahkan dewa-dewi orang Mesir yang seolah-olah cuma Tuhan yang berkuasa atas air. Tapi Dia Tuhan yang menunjukkan Dia hebat dan berkuasa atas apapun, termasuk berkuasa atas apa yang paling semua orang takuti dan paling semua agama punya kepercayaan mistis di balik itu. Apa? Berbicara mengenai apa? Kematian dan dunia orang mati. Siapa sih yang hari ini nggak takut mati? Siapa sih yang hari ini nggak takut kalau di rumah sakit? Kalau kita masuk ke rumah sakit, kita tahu itu rumah bikin kita kaya, kita pasti senang, benar ya? Tapi karena kita tahu di rumah sakit itu bisa jadi kita bentar lagi, 3 bulan lagi dokter vonis kamu akan mati. Siapa yang tahu? Kita takut semua, takut di pesawat, turbulence. Apa nggak takut? Saya juga takut. Kadang-kadang kalau berangkat ya, wah kalau udah goyang sedikit, wah pasti itu juga udah pasti ketakutan manusia, takut semua. Tapi Paulus bilang di 1 Korintus, dia bilang, Kristus bangkit. Dan dia bilang, maut, di mana sengatmu? Di mana kekuatan maut itu? Tuhan kalahkan buat kita. Dan sebentar kita nanti akan peringati dalam momen Jumat Agung dan juga Paskah. Makanya sekarang kita masuk ke masa-masa Prapaskah. Dia menunjukkan siapa Dia. Tapi Dia yang menunjukkan siapa Dia, yang menang atas maut, menang atas Firaun. Sekarang di pagi hari ini, di siang hari ini jam 11, Dia mau datang, mau mengajak kita untuk percaya kepada Dia. Percaya kenapa? Karena Dia bukan cuma Tuhan yang menang atas maut, tapi Dia Tuhan yang di Yohanes 14 ayat 6 bilang, menawarkan apa? Hidup. Semua kita tuh hari ini takut mati, pengen hidup. Benar ya? Pengen hidup, pengen selamat. Semua kita pengen selamat. Pengen memperpanjang hidup. Tapi ke siapa? Tapi kalau hari ini Tuhan datang mengetuk pintu hati Bapak Ibu, rekan-rekan semua, please jangan keraskan hati, undang Dia, biarkan Dia bertahta di hati kita. Karena Dia pagi hari ini yang menyapa kita, memberikan hidup bagi kita. Oke? Dan ketika Dia memberikan hidup bagi kita, Dia bukan cuma kasih hidup. Tapi kalau kita baca di bagian firman Tuhan ini, Matius 28 ayat 18. Dia bukan cuma kasih hidup, tapi ketika murid-murid pada waktu itu datang dengan sangat ketakutan, karena mereka tahu guru yang mereka sangat cinta itu ternyata mati. Tapi ternyata nggak mati, bangkit. Ketika Dia bangkit, murid-murid datang dengan penuh ketakutan karena mereka tahu di mana mereka bisa hidup lagi. Di mana mereka pasti bisa dihukum sama Romawi, nggak ada kekuatan politik. Tapi di tengah-tengah ketakutan firman Tuhan tulis mereka datang bersujud. Tapi Tuhan bilang kepada para murid, kalau pakai bahasa sekarang, brother, sis, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kepadaku telah diberi apa? Kuasa. Kalau di Dia ada kuasa, di Dia ada hidup, di Dia ada kemenangan atas maut. Terlalu bodoh kita untuk tidak percaya dan biarkan Dia pimpin hidup kita. Amin? Sudah ada kebenaran loh, Alkitab. Lalu kita nggak imani, wah capek deh. Orang di luar banyak cari kebenaran, kita sudah ada kebenaran yang absolut. Capek kalau kita nggak mau percaya. Maka kalau kita tahu sekarang apa respon kita yang terakhir, bagian ketiga. Cuman 3 hal. Jangan keraskan hati seperti Firaun, termasuk seperti bangsa Israel.
Karena mereka juga keras hati, bersungut-sungut. Makanya angkatan pertama orang Israel dihukum Tuhan tidak masuk ke tanah Kanaan. Benar ya? Mereka kurang percaya. Padahal Tuhan sudah kasih tiang awan, tiang api, banyak mujizat lewat laut loh, dibelah. Gak percaya, gak percaya. Kita sudah mungkin lihat kehidupan orang lain, gak percaya. Firman Tuhan sudah diberitakan setiap minggu, gak mau taat, gak mau dengar, gak mau biarkan Tuhan bertata. Please, kacau sekali. Jangan keraskan hati kita, itu yang pertama. Tapi yang kedua, Tuhan mau mengajak kita untuk apa? Kalau kita gak keras hati, kita mau biarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin? Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, jangan banyak atur Tuhan. Oke? Jangan banyak dikte Tuhan. Oke? Kenapa? Karena Tuhan paling tahu hidup kita. Karena Dia pencipta hidup kita. Dan yang terakhir, hati-hati jangan memberhalakan uang. Uang penting tapi jangan berhalakan uang. Uang penting tapi jangan berhalakan uang. Mengabdilah kepada Tuhan. Oke? Uang itu penting sih, karena kalau kita butuh makan, kita butuh uang. Tapi ya, itu bukan menjadi sumber utama kehidupan kita. Hati-hati, karena bisa sangat klise dengan banyak hal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, karena Tuhan terlalu baik. Terlalu baik. Terlalu mengasihi kami. Buktinya Tuhan, hari ini Tuhan masih mengingatkan kami, masih memberikan firman Tuhan supaya kami berbalik kepada Tuhan, mengetahui bahwa Tuhanlah sumber kehidupan yang sejati. Dan biarlah Tuhan, kalau kami sudah menjadi orang percaya, betul-betul Tuhan kami percaya. Bukan cuma label, KTP, ke gereja melayani, jadi majelis, jadi hamba Tuhan. Tapi betul-betul hati hidup kami terarah kepada Tuhan. Supaya kami juga akhirnya bisa menunjukkan bagaimana hidup yang bergantung kepada Tuhan. Bersumber kepada Tuhan. Bagaimana the source of life kami adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga kami akhirnya menjadi orang-orang yang rendah hati, hidup kepada Tuhan. Betul-betul Tuhan sendiri menjadi raja di hidup kami. Dan kami akhirnya menunjukkan kepada banyak orang, inilah hidup yang benar. Yang bukan bergantung kepada kekayaan, uang, materi. Tapi bergantung kepada Tuhan yang memberikan sumber kehidupan yang sejati. Tolong kami Tuhan, karena ini gak mudah. Pimpin kami Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you semua, Tuhan berkati, happy Sunday.